Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta yang Ustadz sayangi dan cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan sedikit mengenai potret para ulama salaf dalam berbakti kepada orang tua mereka, terutama kepada ibu mereka. Beliau melanjutkan, kita ambil poin terakhir saja. Wa dzakara Abdurrahman bin Ahmad an abihi. Imam Abdurrahman bin Ahmad menyebutkan dari ayahnya, annam ra'atan ja'at ila Baqi'. Suatu ketika ada seorang wanita datang menemui Imam Baqi'. Faqalat inna ibni fil usri wala hilata li. Sesungguhnya anakku sekarang lagi ditawan, di penjara, dan saya tidak memiliki hilah, tidak memiliki jalan keluar dari hal itu. Walau asyarta ila man yafdihi au yufdihi. Bisa nggak kira-kira Anda menunjukkan, mengisyaratkan kepada saya orang yang bisa menebusnya, menebus anakku tersebut. Fa innani walihatun. Karena saya sangat sedih sekali melihat bagaimana anakku dipenjara atau ditawan oleh musuh. Qala na'am. Maka imam tersebut mengatakan, ya. Insarifi hatta angdura fi amrihi. Kata beliau selanjutnya, silahkan pergi dulu supaya aku bisa melihat bagaimana perkaranya. Dilihat, dicermati persoalan anaknya tersebut, kenapa sampai dipenjara atau ditawan. Thumma atraqa wa harraka syafataihi. Kemudian Imam Baqi tadi itu menundukkan kepalanya dan menggerakkan kedua bibirnya, berkomat kamit. Kalau dukun berkomat kamit membaca mantra, kalau seorang ulama berkomat kamit membaca doa. Thumma ba'da muddatin ja'atil mar'atu bi ibniha. Akan tapi tidak begitu lama dari hal itu, ternyata wanita yang datang tadi itu datang untuk kedua kalinya dengan membawa anak laki-lakinya tersebut. Faqala, maka anaknya tadi itu yang dirantai, yang dipenjara tadi, anaknya yang dipenjara tadi itu akhirnya bercerita, kuntu fi yadi malakin. Aku tadi awalnya masih berada di tawanan seorang raja. Fabaina ana fil amali saqata qaidi. Maka tiba-tiba ketika saya sedang bekerja, jadi ada kerja paksa di penjara gitu, di tawanan, maka mereka diperintahkan untuk kerja, makanya kerjanya kerja paksa. Saqata qaidi, tiba-tiba rantai yang membelengguku itu lepas. Qala fadzakaral yauma was-sa'ata. Kemudian anak yang bercerita tadi menyebutkan hari dan jam di mana kejadian itu terjadi. Fawafaqa waqta du'a isyaikhi. Dan ternyata waktu, hari maupun jam tadi itu bertepatan dengan doanya syekh yang tadi itu, yang duduk menundukkan kepala kemudian berkomat kamit tadi, membaca doa supaya anak tadi itu bisa lepas dari tawanan atau penjara tadi itu. Qala fasoha alayyal murassamu bina. Anak itu melanjutkan kisahnya, maka petugas yang berada di penjara itu berteriak. Tsumma nadara wa tahayyara. Kemudian melihatku dan terbingung-bingung. Bingung dia, petugas penjaranya, kok bisa tiba-tiba
rantainya lepas. Thumma ahdaral haddada wa qayyadani. Kemudian petugas tadi itu memanggil tukang besi dan merantaiku kembali. Falamma faraghahu wa masyaitu saqatal qaid. Maka ketika sudah selesai saya dirantai, aku mulai berjalan. Tiba-tiba rantaiku lepas lagi. Fabuhitu wada'au ruhbanahum. Akhirnya mereka terbungkam, gak bisa ngomong apa-apa lagi. Akhirnya nih jalan terakhir mereka adalah memanggil pendeta mereka. Waqalu alaka walidatun. Maka para pendeta itu akhirnya bertanya kepada anak laki-laki ini, alaka walidah, apakah engkau mempunyai seorang ibu? Qultu na'am, ya, kata saya, ya. Qalu wa faqa du'aaha al-ijabah. Mungkin ini doa ibunya ini. Akhirnya apa? Terlepas rantai tersebut. Hadhil waqi'atu haddatsa biha al-Hafidz Hamzah As-Sahmi. Kejadian ini diceritakan oleh Al-Hafidz Hamzah As-Sahmi an Abil Fatah Nasr bin Ahmad bin Abdul Malik, yaitu dari Abul Fatah Nasr bin Ahmad bin Abdul Malik. Qala, dia menceritakan, sami'tu Abdurrahman bin Ahmad haddatsana abi. Dia mengatakan, aku pernah mendengar Abdurrahman bin Ahmad menceritakannya kepada ayahku. Lalu dia menceritakan kisah ini. Wa fiha, kemudian dalam kisah ini disebutkan tsumma qalu qad atlaqakallah. Dalam kisah tersebut disebutkan bahwa mereka, para petugas di penjara tadi itu mengatakan, qad atlaqakallah, sesungguhnya Allah telah membebaskan kamu. Fala yumkinuna an nuqayyidaka, maka tidak mungkin lagi bagi kami untuk terus-menerus merantaimu. Fazawwaduni, akhirnya mereka malah memberiku sangu atau bekal untuk bisa pulang. Wa ba'atsu bihi, dan mengantarkanku ke rumahku, mengantarkanku pulang. Ini potret para ulama salaf, bagaimana mereka berbakti kepada orang tua mereka. Dan juga di akhir kisah ini, di kisah yang terakhir ini, bagaimana doa seorang ibu, usaha seorang ibu mendatangi syekh, kemudian syekhnya mendoakan, maka itu akan menyebabkan anak tadi itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan rantai yang kuat, begitu kuatnya, kalah dengan kekuatan doa. Anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sekarang kita masuk pada bagian yang kedua, yaitu adab-adab terhadap kedua orang tua. Siapkan pulpennya atau pensilnya, karena hal ini adalah perkara yang sangat penting sekali. Ustadz hanya menyebutkan sedikit saja, tidak begitu banyak, mengenai adab-adab terhadap kepada orang tua, supaya kalian bisa melaksanakan adab-adab tersebut. Anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara adab-adab seorang anak, terutama seorang penuntut ilmu, terhadap kedua orang tuanya adalah 1. Berbakti dan mentaati keduanya selama keduanya tidak menyuruh berbuat dosa dan memutus silaturahim. Jadi yang pertama adalah kita wajib berbakti dan taat kepada kedua orang tua selama tidak memerintahkan berbuat dosa atau memutuskan tali silaturahim. Diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, sa'altu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ilallah. Wahai Nabi Allah,
perbuatan apakah yang paling dicintai oleh Allah? Qala as-salatu fi waqtiha. Beliau mengatakan as-salatu fi waqtiha, melaksanakan salat tepat pada waktunya. Qala thumma ayyun. Kemudian beliau bertanya lagi, kemudian apa wahai Nabi Allah? Qala birrul walidain. Kemudian yang kedua adalah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Qala thumma ayyun. Kemudian beliau bertanya lagi, qala al jihadu fi sabilillah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, yaitu jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasannya berbakti kepada kedua orang tua itu sangat utama, bahkan melebihi kewajiban jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau jihad itu secara asal hukumnya adalah fardu kifayah. Fardu kifayah berbeda dengan berbakti kepada kedua orang tua, itu hukumnya fardu ain dan tidak bisa digantikan dengan orang lain. Harus kita sendiri yang melakukannya, bukan orang lain. Orang tua kita, bukan orang tua orang lain. Maka ketika kita memiliki orang tua, kita berbakti kepada mereka secara langsung. Anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adab yang kedua adalah kita merendahkan diri di hadapan keduanya. Bersikap tawadhu dan penuh kasih sayang. Merendahkan diri di hadapan kedua orang tua kita, bersifat tawadhu dan juga penuh dengan kasih sayang. Jadi tidak boleh bagi kita untuk berkata yang lebih keras daripada perkataan orang tua, berbicara lebih keras daripada bicaranya orang tua. Kita harus berusaha merendahkan suara kita di hadapan mereka. Ini sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 24, wakhfid lahuma janahadzulli minar rahmati, dan rendahkanlah dirimu terhadap kedua orang tua dengan penuh kasih sayang. Anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi tidak boleh bagi seorang anak berbicara lebih keras, bahkan ada yang sampai berteriak-teriak, bahkan minta tolong kepada ibunya atau kepada ayahnya mengambilkan sesuatu, pakaiannya misalkan, atau bukunya atau tasnya ketika mau berangkat sekolah. Maka hal ini tidak layak bagi seorang anak, apalagi bagi orang-orang yang berusaha menuntut ilmu agama. Maka sangat tidak layak sekali. Maka kita harus berusaha untuk senantiasa merendahkan diri kita, merendahkan suara kita di hadapan orang tua dan bersikap lembut dan juga tawadhu kepada mereka. Anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adab yang ketiga adalah kita berdoa untuk keduanya. Berdoa untuk kedua orang tua kita, untuk kebaikan keduanya, dengan memohonkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan ucapkanlah, wahai Rabbku, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya, yakni kedua orang tua, kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka berdua telah mendidikku, merawatku ketika aku masih kecil. Kalian tentunya sudah hafal semua doanya, doa untuk kebaikan kepada orang tua. Apa doanya? Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wahai Rabbku, ampunilah aku dan ampunilah kedua orang tuaku. Warhamhuma kama rabbayani shaghira, dan sayangilah keduanya, berikanlah rahmat kepada keduanya, berikanlah kasih sayangmu kepada keduanya
sebagaimana keduanya dulu mendidikku, merawatku ketika aku masih kecil. Anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak kebaikan orang tua yang telah diberikan kepada kalian dari sisi harta, dari sisi pakaian, tempat kepada kalian semuanya, kasih sayang mereka kepada kalian semuanya, maka hendaknya kalian balas kebaikan orang tua kalian dengan kalian mendoakan kepada orang tua kalian, mendoakan dengan doa tadi yang sudah kalian hafalkan. Jangan dihafalkan sekali, tapi dipraktekkan setiap hari. Dipraktekkan setiap hari, bahkan dipraktekkan dalam setiap sholat-sholat kalian. Doakan kepada orang tua kalian, doakan kebaikan untuk orang-orang tua kalian. Kemudian yang keempat, anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berusaha memenuhi segala kebutuhan kedua orang tua dengan cara membantu, memberikan nafkah, melayani keduanya dengan senang hati, dan berusaha sungguh-sungguh dalam berbuat baik kepada keduanya. Karena jasa kedua orang tua itu adalah jasa yang tidak mungkin terbalaskan, kecuali kalau orang tua kalian menjadi budak, kemudian kalian tebus, kemudian kalian merdekakan, itu kalian baru bisa membalas jasa kedua orang tua kalian. Kalau tidak, maka kalian tidak akan mungkin bisa mengimbangi jasa kedua orang tua kalian. Dan yang terakhir, anak-anakku sekalian, yang kelima, kita wajib berbakti dengan menyambung kekerabatan selama keduanya masih hidup dan setelah mereka salah satu ataupun keduanya meninggal, dan juga berusaha melaksanakan wasiat-wasiat mereka. Di antaranya adalah kita berusaha menyambung kekerabatan dengan teman orang tua kita, teman bapak kita. Kalau bagi laki-laki, kalau perempuan mungkin teman ibunya dan seterusnya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Inna abarrol birri silatul waladi ahla wuddi abihi. Karena sesungguhnya di antara kebaikan yang paling baik adalah seorang anak menyambung hubungan dengan teman ayahnya sepeninggal ayahnya tersebut. Jadi ketika ayah kita meninggal dan ayah kita punya teman yang dekat, maka kita berusaha menyambung hubungan dengan ayah teman kita tersebut. Dan bagi anak putri tentunya kalau dia punya teman ibunya, maka dia berusaha untuk menyambung teman dekat ibunya tersebut. Ini saja yang bisa Ustadz sampaikan kepada kalian semuanya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi Ustadz pribadi dan juga kepada kalian semuanya. Dan yang terakhir sebelum kita tutup, seperti biasa Ustadz ada soal yang harus kalian jawab. Soalnya satu soal saja, yaitu sebutkan 5 adab terhadap kedua orang tua. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.